Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sohibul Barkah, mahasiswa Universitas Bunga Bangsa Cirebon semester 1. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Ulumul Quran, diberikan tugas untuk membuat video tentang metode qiraati, bacaan gharib, dan ilmu tajwid. Jangan berlama-lama, kita langsung saja untuk pembacaan metode qiraati. Untuk di sini karena sudah ditentukan oleh dosen, untuk juz yang pertama yaitu halaman 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khizanatun humazatin wa zakatin qamariyun dirasatun wa hafizun wa malakun qasarihi fa'ulatin jama'atun wa kariman faqawiya bararatun li'amadin fakharaja ghafaruka limaradin bi'ashafin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu untuk juz yang pertama. Kemudian untuk juz yang kedua sama, halaman 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Limisli hadza falya'malil 'amiluna wa yaquluna mata hadzal wa'du wa ma ursilu 'alaihim hafizina qala fama balul qurunil ula idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka falaysa lahul yawma hahuna hamimun am lahul banatu walakumul banuna. Oke, kita lanjut ke juz yang ketiga. Masih halaman 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Innallaha alimun bidzatis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Wa banayna fawqakum sab'an shidada linursila 'alaihim hijaratan min tin. Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Lanjut ke juz yang keempat, halaman 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir
الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد طا سين ميم. Lanjut ke bagian yang kelima, yaitu bacaan gharib dalam metode qiraati. Untuk kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas yaitu pembacaan lapad qawariro, yang kedua yaitu saktah, dan yang ketiga yaitu tashil. Untuk pembacaan yang pertama yaitu pembacaan lapad qawariro, terdapat di dalam bacaan gharib halaman 38. Qawariro, qawariro. Ulang sekali lagi. Qawariro, qawariro. Lapad qawariro yang pertama ketika dibaca waqaf, maka ro dibaca panjang. Contoh terdapat dalam surat Al-Insan ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Ro dibaca panjang karena dibaca waqaf. Sekarang qawariro min fiddah, qawariro min fiddah. Ulangi sekali lagi. Qawariro min fiddah, qawariro min fiddah. Nah, lapad qawariro dibaca pendek ro-nya. Terdapat di awal surat Al-Insan ayat 16. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Kita ulang sekali lagi.
qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Ro di sana di dalam lafaz qawariro, ro dibaca pendek. Kemudian lafaz qawariro ketika diwasolkan antara ayat 15 dan ayat 16 surat Al-Insan, maka kedua-duanya itu dibaca pendek. Contoh, qawariro, asal muasalnya. Kemudian dibaca pendek, qawariro, karena akan dibaca wasol. Kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanas qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Tuh, lafaz qawariro ayat 15 dan lafaz qawariro ayat 16 dibaca pendek. Selanjutnya, ketika lafaz qawariro terpaksa dibaca waqaf, maka lafaz qawariro ro nya dibaca sukun. Contohnya, kanat qawariro, kemudian dibaca qawarir, ro dibaca sukun karena waqaf. Kita contohkan di dalam surat Al-Insan ayat 15 dan 16, ketika dibaca wasol antara ayat 15 dan ayat 16, kemudian tiba-tiba terpaksa berhenti di lafaz qawariro yang kedua di ayat 16, maka ro dibaca sukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Kemudian untuk melanjutkannya dimulai dibaca lafaz qawariro pada qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Itu untuk penjelasan bacaan gharib lafaz qawariro yang pertama. Untuk pembacaan gharib yang kedua yaitu saktah. Pengertian saktah ialah berhenti sejenak, tidak boleh bernapas sekedar satu alif. Terdapat dalam surat Al-Kahfi dan terdapat surat Yasin. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Nah, dari contoh yang pertama yaitu dalam surah Al-Kahfi, yaitu yang menjadi contohnya yaitu lafaz iwaja qayyima. Kemudian dalam surat Yasin mim marqadina haza. Nah, itu bacaan saktah. Kemudian bacaan gharib yang ketiga yaitu bacaan tasyil. Pengertian tasyil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua. Dalam Al-Quran cuman ada satu di dalam surat Al-Fussilat ayat 44. Kita contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi azanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Nah, yang menjadi contoh yaitu lafaz a'jamiyun. Asalnya a'jamiyun, kemudian dibaca tasyil, dibaca a'jamiyun. Nah, untuk bacaan gharib dicukupkan sekian. Dan untuk yang terakhir yaitu pembelajaran tentang tajwid. Untuk kesempatan kali ini saya diberikan tugas yaitu pelajaran keempat, hukuman mim sukun. Bagian pertama yaitu idgham misli, dan pelajaran ke-8 yaitu qalqalah. Untuk yang pertama yaitu pelajaran keempat yaitu hukum mim sukun. Sebelumnya hukum mim sukun itu terbagi 3. Yang pertama ada idgham misli, yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ada idhar syafawi. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian pertama yaitu idgham misli. Yang dinamakan idgham misli ialah mim sukun bertemu mim. Contoh sukun bertemu mim. Contohnya mim sukun bertemu mim. Contohnya lahum ma yattaqun. Mim mati bertemu mim.
hum ma anfaqu, mim sukun bertemu mim. Lakum ma sa'altum, mim sukun bertemu mim. Kuntum muslimin. Nah, itu untuk idgham misri, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan mim maka dibaca idgham misli. Untuk yang kedua yaitu pelajaran ke-8 yaitu qalqalah, membahas tentang qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama qaf, kedua to, yang ketiga ba, yang keempat jim, dan yang keempat dal jika dibaca sukun. Atau yang lebih simpel lagi yaitu dikumpulkan dalam lafaz baju di toko atau qotbu jadin. Qalqalah terbagi 2. Yang pertama ada qalqalah sugro, yang kedua ada qalqalah kubro. Apa bedanya qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Qalqalah sugro yaitu huruf qalqalah yang matinya asli. Contoh: yaqra'u, yathaharu, yabkhalu, yaj'alu, yadkhulu. Qaf atau to, ba, jim, dan dal itu berada di tengah kalimat dan matinya asli. Sedangkan bagian kedua yaitu qalqalah kubro, yaitu huruf qalqalah yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf. Jadi ketika ada huruf qalqalah di akhir kalimat kemudian dibaca waqaf, maka itu yang dinamakan qalqalah kubro. Contoh, mohon apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahan, minta koreksinya dari teman-teman semuanya, karena manusia biasa banyak kesalahan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya itu luput benar-benar dari kesalahan saya sendiri. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.